Diperlihatkan seorang lelaki bertubuh kekar bernama Tuan Chen sedang interview dengan kepala sekolah Takci. Tuan Chen melamar sebagai guru, akan tetapi Tuan Chen ditolak karena ia sama sekali tidak mempunyai pengalaman mengajar, sedangkan sekolah tersebut membutuhkan guru yang sangat berpengalaman karena di sana banyak murid yang bermasalah. Kemudian Tuan Chen mengeluarkan selembar kertas dari saku yang isinya entah apa, tapi di bawah kertas itu tertanda kepala sekolah Feng yang merupakan kepala sekolah sebelumnya. Kertas itu membuat kepala sekolah berubah pikiran menerima Tuan Chen dan langsung mengulurkan tangannya dengan berkata, "Baik, jam 8 mulai mengajar, jangan sampai telat." Hari pertama mengajar pun tiba. Tuan Chen diberikan tanggung jawab untuk menjadi wali kelas 6F, di mana kelas yang murid-muridnya selalu bermasalah. Tampak Tuan Chen memasuki kelas dan menyambut para muridnya dengan sapaan, "Good morning," tapi tidak ada satupun murid yang menjawab sapaannya. Ia memperkenalkan diri dengan menulis namanya di papan tulis. Semua murid di kelas itu menertawakan tulisan Mandarin Tuan Chen yang tidak rapi karena ia sudah lama tinggal di Amerika. Ketika Tuan Chen sedang menuliskan nomor handphonenya di papan tulis, tiba-tiba handphone Tuan Chen berdering, lalu ia mengangkatnya dan terdengar di telepon itu menyuruh Tuan Chen untuk segera pulang. Ternyata telepon itu berasal dari murid yang sedang menjahilinya. Kelas kembali menjadi tidak kondusif lagi. Tak hilang akal, Tuan Chen mengambil karet dan menembaknya ke arah pemadam kebakaran. Kelasnya menjadi basah kuyup, muridnya sibuk untuk menyelamatkan barang-barang mereka, sementara Tuan Chen membuka payungnya dan berkata, "Selamat datang di kelasku." Waktu istirahat pun tiba. Terlihat sekelompok siswa kelas 6F sangat kesal dengan perilaku guru Chen. Mereka meluapkan kesalnya dengan menyalakan rokok di ruang basket. Kemudian sekelompok geng basket masuk ke ruangan untuk mengambil bola basket, akan tetapi di dalam ruangan itu mereka mencium bau rokok. Geng basket itu tidak terima jika ruangannya dipakai untuk merokok. Mereka mengatakan kepada murid 6F, jangan mengotori ruangan basket ini. Kemudian kedua kelompok itu saling beradu debat dan hampir berkelahi. Para pemain basket sedang berlatih di lapangan. Semua murid menyaksikan permainan itu, termasuk sekelompok murid kelas 6F. Lei Weichong sengaja menjatuhkan botol minumannya dan mengenai kapten basket tersebut, sehingga membuat ia tergelincir dan jatuh. Murid 6F itu tertawa sangat puas, akan tetapi sialnya ada guru yang sedang mengajar ekstrakurikuler di lapangan basket yang bernama Guru Liang. Guru Liang mengetahui bahwa itu adalah ulah dari Lei Weichong. Awalnya mereka menyangkal bahwa mereka bersalah dan menanyakan kepada guru atas dasar apa mereka disalahkan. Kemudian guru menunjukkan sedotan yang sedang digigit oleh Lei Weichong, bahwa sedotan itu adalah sedotan dari botol minuman yang terjatuh. Akhirnya sekelompok murid 6F dibawa ke kantor guru dan dihukum dengan menulis catatan permintaan maaf. Lei Weichong mendatangi Guru Liang dan berkata bahwa mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya. Guru Liang pun menyuruh murid 6F itu untuk segera pulang. Akan tetapi ketika Guru Liang akan memeriksanya, yang didapati di dalam buku bukan catatan melainkan adalah ulat bulu. Sontak ia langsung kaget dan menumpahkan teh ke pekerjaannya. Melihat kejadian itu, murid 6F yang dihukum itu menertawakan Guru Liang dan mereka langsung pergi. Suatu hari, Dinas Pendidikan datang ke sekolah Takci untuk memberikan penilaian. Kepala sekolah berharap dengan datangnya Dinas Pendidikan itu dapat memberikan bantuan untuk perbaikan bangunan sekolah, akan tetapi Dinas Pendidikan malah berniat untuk menutup sekolah. Sementara di tempat lain terlihat Tuan Chen akan memasuki kelas. Para siswa kelas 6F memasang perangkap untuk menjahili Tuan Chen dan mereka sudah bersiap untuk merekam Tuan Chen terkena perangkap mereka. Ketika Tuan Chen masuk ke dalam kelas, ia berhasil menangkis perangkap ember yang berisi air yang dipasang di atas pintu. Semua muridnya tercengang. Tuan Chen tidak memarahi para muridnya. Ia menawarkan kepada para muridnya bahwa yang tidak menyukai boleh meninggalkan kelas, akan tetapi dengan syarat mereka harus menjawab pertanyaan darinya terlebih dahulu. Tuan Chen mendengar bahwa di kelas itu terdapat siswa yang merokok, yaitu Lei Weichong. Kemudian ia mengambil rokok milik Lei Weichong dan melempar pertanyaan kepada muridnya tentang apa saja bahan yang aktif terdapat di rokok. Kemudian terdapat salah satu murid yang dapat menjawab pertanyaannya itu. Karena janji kepada muridnya, kemudian Tuan Chen menyuruh murid itu untuk pergi meninggalkan kelas dengan syarat bahwa pelajaran selanjutnya ia harus kembali. Melihat kejadian itu, para siswa sangat berantusias dan menginginkan pergi untuk meninggalkan kelas. Saat itu, kepala sekolah dan dinas pendidikan sedang berkeliling dan melihat aksi mengajar Tuan Chen masuk ke dalam penilaian.
Pertanyaan kedua, Tuan Chen membagikan rokok itu kepada para siswanya dan memberikan pertanyaan tentang berapa bagian di dalam rokok. Semua siswa berusaha untuk menjawab pertanyaan Tuan Chen, akan tetapi gagal. Siswa merasa dibohongi oleh Tuan Chen dan Tuan Chen menjelaskan bahwa produsenlah yang membohongi mereka. Tuan Chen menyuruh Lei Weichong untuk mempraktekkan cara merokok dan kemudian menjelaskan bagaimana orang-orang bisa ketagihan dan terus membeli rokok. Tuan Chen mengajak para muridnya untuk menganalisa sebuah hal agar mereka tidak mudah dibohongi dan menginginkan bahwa mereka harus punya nalar untuk menilai. Di ruang kepala sekolah, Dinas Pendidikan mengatakan setiap tahun sekolah Tachi mengalami penurunan jumlah siswa yang masuk ke universitas. Jika tahun depan sekolah Tachi tidak ada perubahan, maka Dinas Pendidikan akan menutup sekolahnya. Bel berbunyi, tandanya waktu istirahat telah tiba. Tuan Chen menyita rokok Lei Weichong. Ia bersama teman-temannya pergi menuju kantin. Sekelompok geng basket juga terlihat sedang makan siang di kantin. Ketika teman Lei Weichong sedang berjalan fokus dengan game, ia tersandung kaki salah satu geng basket sehingga membuat ia terjatuh. Karena tidak terima temannya diperlakukan seperti itu, kedua kelompok tersebut saling mendorong dan kapten basket malah menambah minyak ke dalam api dengan berkata bahwa kelompok murid 6F adalah murid penuh masalah yang tidak mempunyai orang tua. Mendengar perkataannya itu, Lei Weichong tidak terima dan langsung menghajar kapten basket hingga terjatuh. Kedua kelompok tersebut saling hajar-menghajar. Tuan Chen datang lalu melerai mereka. Lei Weichong sangat marah karena mereka sangat diperlakukan tidak adil di sekolahnya. Ia berkelahi dengan kelompok lain, tapi mengapa hanya kelompok Lei Weichong yang hanya dikeluarkan dari sekolah? Kemudian Tuan Chen memberikan formulir kesempatan terakhir untuk mereka bisa kembali sekolah. 4 teman Lei Weichong menerima formulir itu, akan tetapi Lei Weichong menolak dan memilih keluar dari sekolahnya. Malam hari, Tuan Chen dan Guru Liang tampak sedang lembur. Ia mendapati Guru Liang memakan mie instan dan mengomentarinya bahwa mie instan tidak baik untuk kesehatannya. Kemudian Tuan Chen melempar sebuah apel untuk Guru Liang dan sebaliknya Guru Liang memberikan buku berupa panduan untuk menjadi guru yang baik. Rasanya Tuan Chen tidak membutuhkan buku panduan seperti itu. Ia mengajar dan melakukan pendekatan kepada para siswanya dengan caranya sendiri. Tuan Chen mulai mencari tahu tentang latar belakang 5 siswanya yang terlibat dalam perkelahian. Pertama, dimulai dari siswa yang suka membawa gitar dan mempunyai cita-cita sebagai penyanyi. Ia bernama Xiang Zufa. Ia berasal dari Pakistan dan lahir di Hong Kong, jadi Xiang Zufa adalah warga Hong Kong. Ia mempunyai hobi menyanyi, akan tetapi setiap naik panggung ia selalu ditertawakan karena warna kulit yang ia miliki sangatlah aneh. Orang-orang mengira bahwa orang yang berkulit hitam adalah pelaku kriminal. Siswa kedua bernama Wang Danan. Ia berpenampilan seperti orang lelaki. Orang tuanya sangat menginginkan anak laki-laki. Ketika adik laki-laki dilahirkan, ia mendapati perbedaan perlakuan kedua orang tuanya yang lebih sayang kepada adiknya. Ia tidak pernah mendapatkan perhatian sehingga itu yang membuat merubah penampilannya. Wang Danan bercita-cita menjadi pembalap yang hebat. Siswa ketiga, si kembar bernama Guan Kixian. Ia mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Sewaktu kecil ibunya pergi meninggalkannya dengan pria lain. Karena kejadian itu, ayahnya selalu mabuk dan untuk mengalihkan pikiran Guan Kixian, ia selalu bermain game. Setiap hari, Guan Kixian disuruh ayahnya untuk membeli minuman keras. Guan Kixian menganggap bahwa dunia game tidak seperti dunia nyata. Di dalam dunia game, ia selalu menjadi nomor 1 hingga ia merasa kehilangan fokus. Cita-citanya adalah menjadi seorang pengusaha agar mendapatkan uang yang banyak dan segera meninggalkan ayahnya yang pemabuk itu. Di sebuah kafe, Lei Weichong bekerja sebagai waiters. Tampak seorang laki-laki berambut panjang datang ke kafe tersebut bernama Tuan Luo, si Raja Tinju. Lei Weichong mendengar percakapan Tuan Luo bersama temannya bernama Tuan Zeng mengatakan bahwa daerah sekolah Tachi akan ditutup akhir tahun. Ia meminta bantuan kepada Tuan Luo untuk mendapatkan dan mendirikan bisnis di sana. Saat mereka sedang asik menonton balap kuda, Lei Weichong tergiur dengan korek api berbalut emas milik Tuan Luo. Lei Weichong mengambil korek itu, akan tetapi Tuan Luo mengetahuinya. Sontak Tuan Luo menyuruh anak buahnya untuk memukuli Lei Weichong. Kemudian Tuan Luo melihat kartu namanya Lei Weichong. Ia menawarkan pekerjaan dan mengundang untuk datang ke tempatnya. Sementara di tempat lain, Tuan Chen mencari Zufa. Ia mendapati Zufa sedang dikejar-kejar karena mencuri tiket konser ayahnya sendiri. Kemudian Tuan Chen mencoba melerai dan melindungi Zufa.
唔會嚟嘅。 Tuan Chen mengajak Sufa ke sebuah taman dan menantang Sufa untuk bernyanyi. Dengan pertemuan itu, membuat Sufa berinteraksi dan percaya diri menyanyi di atas panggung. 你都小心自己，你都得嘅，Come on！ Kemudian Tuan Chen mendatangi ayah si kembar Guan Qixian dan Guan Chen. Ia sedikit memberikan motivasi dan pelajaran untuk ayahnya tentang minuman keras. Sementara Wang Danan disuruh ayahnya untuk belajar berdandan karena akan dijodohkan dengan anak temannya. Wang Danan memberontak dan menolaknya karena ia merasa kesal, lalu ia melampiaskan dengan mengendarai mobil milik ayahnya. Akan tetapi, ia bertemu dengan Tuan Chen dan memberitahu bahwa Wang Danan tidak boleh mengendarai mobil karena belum mempunyai SIM. Kemudian Tuan Chen mengajak Wang Danan ke sebuah sirkuit balapan. 得，你想揸車嗎？ Wang Danan tampak kaget karena bukan Tuan Chen yang akan menjadi lawannya, melainkan ayahnya sendiri. Wang Danan memenangkan balapan itu dari ayahnya, tapi ayahnya tidak terima dan menantang untuk balapan di luar. Wang Danan pun menerima tantangan ayahnya. Balapan itu semakin memanas. Ketika berada di jalan, tiba-tiba sebuah mobil menabrak Wang Danan. Kemudian ayahnya menangis mengatakan bahwa ia berjanji akan mendukung semua hal yang Wang Danan sukai. Mendengar itu, Wang Danan menangis dan memeluk ayahnya. Ayahnya merasa kaget karena ia mengira bahwa Wang Danan tertabrak mobil. Pagi hari, Tuan Chen menyuruh kepada murid kelas 6F untuk belajar di pusat rehabilitas tentang program berhenti dari minuman keras. Saat memasuki ruangan, si kembar kaget karena pembicaranya adalah ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa ia meminum minuman keras untuk menghilangkan depresi setelah ditinggal ibunya si kembar. Si kembar pun terkejut setelah mendengar ayahnya ingin berhenti untuk minum minuman keras karena ia tidak mau kehilangan anak-anaknya. Sementara Lai Weichong mendatangi Tuan Luo, tampaknya ia tertarik dengan penawaran Tuan Luo. Kemudian Lai Weichong diberi obat oleh anak buah Tuan Luo. Mereka menyuruh Lai Weichong untuk memasukkan obat tersebut ke dalam minuman pemain lawan tinjunya. Awalnya Lai Weichong menolak, tetapi dengan iming-iming upah yang besar, Lai Weichong menerima pekerjaan itu. Tuan Chen mendatangi rumah Lai Weichong. Ia bertemu dengan neneknya. Lai Weichong tinggal bersama neneknya sejak berumur 5 tahun dan orang tuanya sudah meninggal karena mengalami kecelakaan. Neneknya sangat bangga kepada Lai Weichong bahwa ia anak baik dan selalu mendapatkan pujian dari sekolahnya. Neneknya bercerita bahwa sepulang sekolah, Lai Weichong bekerja berlatih tinju. Ia tidak menginginkan neneknya merasa susah sehingga Weichong harus bekerja keras. Ketika Tuan Chen sedang mencari tahu tentang Lai Weichong, ia mendapati obat yang diberikan oleh anak buah Tuan Luo. Setelah menceritakan Lai Weichong, neneknya bertanya kepada Tuan Chen maksud kedatangannya. Karena Tuan Chen merasa kasihan dengan kondisi Weichong, kemudian Tuan Chen menjawab bahwa kedatangannya mengantarkan uang beasiswa Weichong dari sekolahnya. Di tempat lain, pertandingan tinju akan segera dimulai. Lai Weichong mulai menjalankan aksinya, akan tetapi salah satu tim tinju mengetahui ulah Weichong dan mendapati obat tersebut di dalam sakunya. Kemudian Weichong membantah bahwa itu adalah suruhan dari Tuan Luo, akan tetapi Tuan Luo menolak dan menyiksa Lai Weichong. Beberapa saat kemudian, saat para petinju sedang mempersiapkan diri, Tuan Chen menemui mereka untuk mencari Lai Weichong, akan tetapi mereka menyuruh Tuan Chen untuk pergi dan pulang. Tuan Chen mengatakan bahwa ia tidak ingin mencari masalah, ia hanya ingin membawa pulang Lai Weichong dan menunjukkan obat yang ia temui di rumahnya. Tuan Chen mendengar suara Lai Weichong meminta tolong di dalam lemari. Kemudian Tuan Chen menyelamatkan Lai Weichong dan melawan satu persatu para petinju itu. Singkat cerita, Tuan Chen menang melawan tim petinju dan membuat KO Raja Tinju MMA. Semua tim tinju dilarikan ke rumah sakit dan ditahan oleh polisi termasuk Tuan Chen. Tuan Luo merasa mengalami kerugian yang sangat besar, tapi ia tidak ingin memperpanjang urusannya dengan polisi. Akhirnya Tuan Luo menempuh jalur damai dan akhirnya bebas. Ketika Lai Weichong dan Tuan Chen sedang menuju rumah, mereka melihat nenek Lai Weichong sedang bekerja keras. Melihat neneknya itu, Lai Weichong menjadi sadar dan ingin kembali bersekolah untuk merubah nasibnya menjadi seseorang yang sukses.
Pagi harinya, video pertarungan Tuan Chen menjadi viral. Dari kejadian itu, para muridnya menjadi tahu bahwa Tuan Chen merupakan murid dari Taci. Tuan Chen dipindahkan sekolah ke Amerika karena kelakuan nakalnya. Kemudian, Tuan Chen menjadi tentara perang dan membawa kedamaian. Merasa sangat hampa, kemudian Tuan Chen memutuskan untuk berhenti menjadi tentara dan memilih untuk keliling dunia. Seberapa jauh kakinya melangkah, Tuan Chen tetap memilih kembali ke asalnya dan bertemu dengan mantan kepala sekolah Fang. Kepala sekolah Fang meminta Tuan Chen untuk mengajar di sekolah Taci. Para murid di sekolah Taci, khususnya kelas 6F, menjadi sangat hormat kepada Tuan Chen dan mereka menjadi antusias dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Di sekolah, tampak 5 anak kelas 6F itu sedang membicarakan tentang masa depannya setelah mengerjakan ujiannya nanti. Akan tetapi, Guan Chen merasa paling bodoh dan ia berinisiatif pergi ke apotik untuk membeli obat pintar. Hasil ujian sudah keluar. Guan Chen terlihat tidak puas dengan hasil yang diperolehnya hingga ia merasa depresi dan meminum obat berlebihan. Melihat itu, Tuan Chen menawarkan bantuan kepada Guan Chen untuk belajar dengannya sepulang sekolah. Pagi hari, si kembar bersiap untuk sekolah. Guan Chen izin untuk tidak berangkat sekolah karena belajar semalaman, sehingga ia merasa tidak enak badan. Guan Chen merasa sangat depresi karena ia merasa paling bodoh dan mencoba untuk bunuh diri. Kemudian Guan Chen dilarikan ke rumah sakit. Artikel-artikel tentang sekolah Taci membuat seorang murid melakukan percobaan bunuh diri mulai dikeluarkan. Para orang tua murid melakukan aksi protes ke sekolah Taci dan ingin memindahkan anak-anaknya ke sekolah lain. Kemudian Tuan Chen diinterogasi oleh dinas pendidikan tentang kelayakannya menjadi guru dan cara mengajarnya tidak sesuai dengan kurikulum. Tuan Chen mengatakan bahwa kesalahan bukan berasal dari dirinya, melainkan sistem pendidikan yang harus dibenahi agar kejadian itu tidak terulang kembali, dan perkataan Tuan Chen membuat dinas pendidikan menjadi diam termenung. Akibat kejadian itu, Tuan Chen dipecat menjadi guru. Para siswa menahan Tuan Chen untuk tidak pergi, akan tetapi usahanya sia-sia. Mereka merasa sangat kehilangan Tuan Chen dan mencari cara agar Tuan Chen dapat kembali mengajar di sekolah Taci. Hari demi hari, para murid mendengar kabar bahwa sekolah Taci akan ditutup tahun ini. Dengan adanya kabar itu, membuat para siswa sangat antusias belajar untuk mengikuti ujian DSE dan membuat Tuan Chen kembali ke sekolahnya. Benar saja, hasil sementara ujian DSE meningkat sehingga membuat sekolah Taci tidak jadi ditutup akhir tahun ini. Mendengar kabar itu, Tuan Luo sangat marah karena jika sekolah Taci tidak ditutup, maka rencana bisnisnya akan terhambat. Waktu ujian telah tiba. Sebelum mengerjakan ujian, para siswa mendapatkan SMS bahwa Tuan Chen akan datang menemui mereka. Karena para murid sudah menunggu lama, mereka berinisiatif menghubungi Tuan Chen, akan tetapi yang datang adalah Tuan Luo dan mengatakan bahwa yang menghubungi para muridnya adalah dirinya. Para murid dijebak oleh Tuan Luo agar mereka tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Tak lama kemudian, Tuan Chen datang menolong mereka dan melawan dengan mudah anak buah Tuan Luo. Di tengah perkelahiannya, Tuan Chen menyuruh para muridnya untuk mengikuti ujian. Anak buah Tuan Luo habis kalah dibabat oleh Tuan Chen, tinggal tersisa Tuan Luo. Kemudian Tuan Chen menghadapi Tuan Luo secara one by one. Ketika sedang berkelahi, Tuan Chen mengetahui bahwa lawannya, Tuan Luo, adalah temannya sewaktu sekolah yang tangannya patah akibat kejatuhan patung oleh Tuan Chen. Tuan Luo sangat menyukai bermain piano karena tangannya patah, ia tidak bisa lagi bermain piano. Tuan Luo juga jago dalam olahraga taekwondo dan mendapatkan juara 2 di mana juara 1 dimenangkan oleh Tuan Chen. Karena hal tersebut, Tuan Luo menyimpan dendam kepada Tuan Chen hingga akan membunuh Tuan Chen. Lagi-lagi Tuan Luo kalah oleh Tuan Chen. Karena Tuan Chen merasa bersalah kepada Tuan Luo, ia rela menusuk pisau ke kakinya sendiri dan meminta maaf kepada Tuan Luo. Sementara para siswa dapat mengikuti ujian dengan tenang dan berhasil lulus ujian.
Di akhir cerita, Dinas Pendidikan memberitahukan bahwa sekolah Tachi akan tetap ada dan malah mendapat tambahan dana untuk perbaikan sekolah. Sementara Tuan Chen diminta untuk mengajar dan menjadi wali kelas di sekolah Tachi. Seperti itulah kisah seorang mantan tentara perang yang akhirnya memilih untuk menjadi tenaga pengajar demi menyelamatkan pendidikan.